Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. (1062) The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Sudarso Susilo dari GAB Daat. Kami sedang berbincang tentang antisipasi zaman. Kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Silahkan telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan, atau Kekasih Tuhan bisa memperdalam, bertanya, atau bahkan bersaksi berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Darso. Mungkin Anda ada sebagian yang bertanya-tanya apa tadi yang dibicarakan itu ya, itu karena memang zamannya seperti itu ya. Iya. sudah zaman now begitu ya, zaman milenial. Nah, kita pun harus mengantisipasi dengan metanoia, dengan membangun manusia rohani, dan itu hanya akan bisa didapatkan kalau kita terkoneksi dengan Tuhan. Betul. Nah, kekasih Tuhan, silahkan Anda bisa mulai. Mungkin Anda nggak setuju. Tadi seperti saya bilang tadi Pak, ada beberapa orang yang ya kita nggak usah ikut kemajuan zaman lah, nanti terkontaminasi dan lain sebagainya. Bicara tentang hal itu Pak, ada beberapa orang yang kita bicara khusus ke lingkup kekristenan ya. Ada beberapa orang Kristen yang menolak atau akhirnya mengadopsi semua kemajuan itu dalam kehidupan kerohanian mereka. Ya. Contoh ya, saya berikan contoh. Mungkin ada orang-orang yang nggak setuju kalau tadi kita di offer tadi ya, bicara lighting, kok seperti itu ya, pakai misalnya teknologi LED yang pakai dan lain sebagainya, kemudian biar pet gitu lah. Yeah. Ada orang yang bilang, wah kok seperti masuk diskotik ya gitu. Atau mungkin bicara juga, contohnya bicara tentang kalau gitu kan ini teknologi semakin maju Pak, saya nggak usah ke gereja, saya lihat YouTube saja, saya beribadah di YouTube. Gimana Pak dengan hal ini? Bagaimana kita bisa memilah itu, bisa kita terapkan sepenuhnya dalam kehidupan rohani kita, atau ada batas-batasnya Pak? Ya, jadi kita harus mengerti bahwa ada dua spektrum yang ada nih antara kerohanian ya. Satu spektrum itu sangat ortodok ya, konvensional banget. Satu lagi liberal. Nah, kita kalau lari ke arah ekstrim yang satu maupun ekstrim yang lainnya, otomatis tidak akan ada titik temu, ya kan? Jadi yang paling penting adalah kita mengadopsi sesuatu yang relevan dengan zaman tanpa kita mengorbankan doktrin yang mendasar mengenai keselamatan dan mengenai alat Tritunggal. Sehingga contoh misalnya kalau diaplikasikan dalam tadi yang dibicarakan mengenai lighting ya, ya sebetulnya ada yang ngomong, ini kalau lightingnya terlalu rame nanti seperti disco, terus bahkan dikatakan tidak kudus. Ya, kalau secara selera memang tidak semua orang bisa menyukai selera yang sama. Tapi selama apa yang kita lakukan tuh bisa membuat kita tuh mendengar firman Tuhan, mengenal firman Tuhan lebih baik, saya rasa tidak ada masalah. Karena ada juga, ini bicara dari ekstrim kiri kanan ya, itu saya kalau musiknya terlalu slow jadi tidur di gereja ya kan. Kita harus akuin ada orang-orang seperti itu. Ini bukan masalah benar salah atau rohani atau ini masalah selera ya. Ini masalah manusia. Ya, ada lagi yang mungkin kalau terlalu rame gitu, drumnya terlalu kenceng, saya tidak bisa konsentrasi dengerin firman. Nah, ada orang seperti itu. Makanya Tuhan ngomong, jangan hindari pertemuan-pertemuan ibadah. Maksudnya apa? Ya carilah yang sesuai dengan selera Anda. Selama doktrinnya itu tidak membuat Anda kehilangan keselamatan atau membuat Anda makin jauh dengan Tuhan, itu sah-sah saja. Karena teknologi ini itu bukan sesuatu yang kita kejar, tapi kita memakai teknologi supaya kita bisa makin menyerupai Kristus lah. Cara untuk kita bisa makin serupa dengan Kristus itu hanyalah dengan kita kalau selalu melakukan firman Tuhan. Salah satunya adalah jangan hindari pertemuan ibadah. Jadi berarti streaming tidak boleh.
Boleh. Terutama kalau misalnya lagi ribut coronavirus, takut, daripada takut tak bisa dengerin firman Tuhan, ya streaming. Tapi tidak boleh streaming terus. Karena ketika Anda streaming terus, Anda mau minta doa sama siapa? Anda mau praktek menjadi berkomunitas berkat dengan siapa? Menjadi gitu berkat tuh memberkati siapa? Ya kan? Kan tidak bisa. Jadi kita tahu bahwa kekristenan itu adalah mengenai hubungan satu dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama maupun dengan diri kita sendiri. Nah, yang namanya hubungan itu ya tidak bisa melalui dunia maya semata-mata. Harus secara real kita betul mempraktekkan kasih yang kita harus lakukan, baik terhadap Tuhan, terhadap sesama maupun diri kita sendiri. Oke. Jadi juga tidak perlu menyalahkan orang yang lebih nyaman dengan gaya A, sedangkan kita gaya B. Betul. Oh salah, itu saya lebih benar. Betul. Tidak boleh juga ya. Betul, karena seringkali terakhir ini di luaran mengenai doktrin teologi itu banyak diperdebatkan. Nah, selama doktrinnya itu tidak mengganggu atau nabrak doktrin keselamatan maupun alat Tritunggal, doksologi yang sudah dipercayai ribuan tahun dengan gereja-gereja dari bapak-bapak gereja kita, selama tidak menabrak itu mestinya tidak masalah. Tidak masalah dalam arti saya bukan terlalu liberal, saya juga tidak terlalu ortodok. Tapi yang penting nomor satu adalah keselamatan dan bagaimana kita ini masih tetap bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu menciptakan kita itu segambar dan serupa. Kejadian 1 ayat 26. Segambar itu, gambar itu sudah hilang, rupa itu juga sudah hilang ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika kita percaya beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gambar itu kembali kepada kita. Tetapi keserupaan kita belum kembali. Keserupaan kita dengan Kristus itu akan kembali ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Oke. Dan hubungan ini penting, Pak ya. Penting. Dan itu harus dibangun secara pribadi. Pribadi. Oke. Pribadi. Tidak bisa digantungkan dengan gereja tertentu atau institusi tertentu ya. Tidak bisa, itu sarana saja. Jadi kita beribadah di tempat mana itu yang penting membuat kita ini makin mengenal dan dikenal oleh Kristus. Oke. Jadi bukan karena gerejanya ini terus kita diselamatkan, enggak. Yang menyelamatkan hanya Tuhan Yesus Kristus. Betul. Jadi melalui pengorbanannya di atas kayu salib dan iman kita. Bahkan agama Kristen juga tidak menyelamatkan, Mbak ya. Agama tidak menyelamatkan. pernah bisa menyelamatkan manusia. Yang bisa menyelamatkan hanya pribadi dengan Tuhan Yesus. Ya. Percaya melalui Yesus, iman kita. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Amin. Ya. Mengaku dengan mulut itu akan membawa kita kepada keselamatan. Amin. Oke. Dan itu tidak berhenti di situ, masih ada jalan berikutnya. Ada, ya. Kita berjalan mengikutin. Dan itu tidak tergerus oleh zaman apapun, Pak ya. Ya memang akhirnya kita ikut terus sampai pada waktunya, entah itu Tuhan yang datang atau kita yang dipanggil sama Tuhan. Nah, itu dia. Problemnya di situ. Kita ini punya waktu yang limited ya, sedangkan itu unlimited. Ya. Kalau kita tidak ambil kesempatan itu sekarang, bisa lewat dan tidak bisa kembali lagi. Karena itu zaman ini harus kita antisipasi dan kita sikapi dengan benar. Kalau kita bisnismen, kita harus mengantisipasi perubahan teknologi dan menggunakannya untuk kepentingan bisnis. Kalau kita murid, kita mau belajar, kita harus juga belajar, bukan belajar ilmu pengetahuan, tapi belajar bagaimana kita bisa menemukan diri kita sendiri sehingga integritas kita terbentuk dan kita menjadi kayak kreatif. Ya. Oke. Ya, dan kekasih Tuhan, silakan telepon, SMS, WA bisa dimanfaatkan. Mohon maaf, Anda jangan menelpon di 0813-330-60.000 ya, karena itu akan mengganggu lalu lintas masuknya yang lain gitu ya. Anda teleponnya di 031-504-6000, SMS, WA bisanya di 0813-330-60.000. Pak Darso, kalau bicara tentang bagaimana kita menyikapi zaman, tidak boleh terlalu ekstrim tadi, menolak semuanya, tetapi juga tidak bisa kompromi dengan semuanya selama itu tadi Bapak katakan ada rambu-rambunya ya, selama tidak mengorbankan doktrin tentang keselamatan dan lain-lain tadi, ya it's okay. Masalah minor ya, masalah selera. Masalah selera lah ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang generasi zaman now yang mereka dilahirkan di zaman yang milenial ini, Pak? Mereka kan lebih istilahnya lebih familiar dengan yang namanya gadget dan
itu membentuk sebuah karakter yang tidak tekun, tidak kurang apa ya? Karena semua serba instan kan. Butuh apa tinggal buka Google. Nah, sedangkan kehidupan kan tidak seperti itu selalu. Ya. Ada proses, ada bahkan pengenalan akan Tuhan, membangun kerohanian kita itu juga dibangun dengan proses. Ya. Bagaimana dengan generasi milenial yang semakin ke sini adalah generasi yang tidak suka proses, sehingga ketika proses itu datang mereka crack ya, pecah. Ada sekarang ini ada begitu banyak korban bunuh diri hanya karena dibully oleh orang yang tidak dikenal begitu. Itu kan aneh begitu ya. Yeah. Tetapi itu nyata Pak terjadi. Apakah dampak-dampak seperti ini mengantisipasinya seperti apa untuk anak-anak kita? Kembali ke firman Tuhan. Jadi kehidupan kita itu tidak akan lepas dari firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tidak akan terpengaruh oleh zaman. Nah, seringkali kita hanya melihat situasi yang terjadi di dunia ini, tapi tidak mau mengkonekkan kepada firman Tuhan. Contoh, kenapa orang bunuh diri? Sedangkan kalau orang mengerti mengenai firman Tuhan sebagai anak Tuhan, kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Karena apa? Kita jelas, jati diri kita itu jelas. Kita sebagai ciptaan yang segambar dan serupa. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gambar kita dipulihkan. Tapi kita tetap harus menjalani proses untuk menjadi makin serupa seperti Kristus. Sebenarnya kuncinya di situ. Nah, proses ini ya otomatis melalui firman Tuhan. Ya, bagaimana orang tua pada zaman milenial ini bisa membawa anaknya mulai dari ketika masih berada dalam kandungan, didoakan, diserahkan kepada Tuhan anaknya, sampai dia lahir dibisikkan kata-kata pertama adalah kamu adalah anaknya Tuhan Yesus. Sampai pada waktu dia bertumbuh balita, orang tua ini selalu punya tanggung jawab, karena orang tua dititipin oleh Tuhan untuk membawa anaknya ini ketemu sama Kristus. Bukan sukses dalam kehidupan dunia, tapi ketemu sama Tuhan. Nah, di situ kunci dari orang tua milenial. Dari bagaimanapun juga tidak akan bisa lepas daripada firman. Bagaimana orang tua bisa bergaul di dalam keluarga dengan anak-anaknya dan membawa mereka untuk beribadah ke gereja, membaca firman Tuhan, punya renungan, punya mesbah bersama. Itu tidak akan bisa lepas dari situ. Kita lihat sekarang di Amerika, di Eropa, kekristenan begitu menurun luar biasa. Tetapi hanya beberapa denominasi yang punya contoh, misalnya mesbah keluarganya kuat. Saya tidak mau nyebut atau tidak apa-apa nyebut ya denominasinya. Denominasi Baptis misalnya di Amerika. Kenapa mereka sampai hari ini masih yang paling besar? Karena mereka punya pengajaran discipleship-nya itu di dalam mesbah keluarga kuat sekali. Sehingga dari kecil anak-anak ini dibawa untuk mengalami mesbah keluarga dan mengenal firman Tuhan secara rutin, terus-menerus. Sehingga ketika mereka besar pun, mereka sibuk pun, firman Tuhan itu tidak akan bisa hilang dari hidup mereka. Karena dari kecil sudah ditanamkan ya. Betul. Sehingga ketika mereka mengalami masalah apapun, mereka kembalinya kepada firman. Dan tidak ada pilihan lain, saudaraku. Bukan saldo di bank triliunan maupun berapa, tidak. Tapi hanya satu, firman Tuhan. Oke, baik. Pak, tadi kita tanggapi pertanyaan yang masuk ya. Ada Baik. Pak Barto yang bergabung. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang doksologi. Itu ilmu apa ya Pak Darso? Itu bukan ilmu yang kita setiap pengakuan iman rasuli segala macam. Itu maksudnya doksologi Pak ya, Barto. Itu pengertian umum yang kita lakukan di gereja setiap kebaktian dan kesepakatan bersama dari bapak-bapak gereja. Jadi seperti jangan ditabrak gitu loh. Jadi seperti ritual begitu? Ya. Itu maksudnya kurang lebih seperti itu. Pengakuan iman rasuli. Oke. Baik, itu doksologi maksudnya. Baik, ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada pertanyaan dari nomor belakang 4261. Shalom Pak, saya punya anak tunggal laki-laki. Dia ini tidak bisa diganggu kalau sudah menghadap layar komputer. Suami saya bilang biarkan saja. Nah, saya ini pengennya, mungkin ibu ini pengennya anaknya bersosialisasi mungkin Pak. Jadi bagaimana ini? Bagaimana pertanyaannya? Solusinya? Solusinya adalah memberi pengertian kepada anaknya bahwa itu hanya alat untuk dipakai
bagian dari kehidupan. Nah, kehidupan secara keseluruhan adalah hubungan. Pertama hubungan dengan Tuhan, kedua hubungan dengan sesama keluarga ya dalam hal ini, terus dengan masyarakat bersosialisasi. Nah, pengertian ini yang harus diberikan. Okay. Dan itu berlaku di sepanjang zaman ya. Ya. Walaupun zaman milenial nanti 6G tetap itu harus diutamakan ya. Oke. Ya. Dan ketika kita tidak terbiasa untuk berhubungan, sekarang misalnya kita lihat zaman milenial, kita lihat contoh dengan kejadian yang terjadi sekarang, coronavirus ini. Terus kita lihat reaksi masyarakat. Banyak tempat-tempat itu punya reaksi yang positif. Contoh Jepang. Jepang itu langsung dia itu waktu di China kena coronavirus pertama, Jepang langsung kirim masker sumbang dalam jumlah banyak. Ya, itu menunjukkan empati yang sangat besar ya terhadap sesama. Nah, itu hanya bisa didapat ketika kita ini bergaul dengan orang lain. Tanpa pergaulan, tanpa pergaulan kita tidak akan bisa. Jadi kalau misalnya anak mau tidak akan lepas dari komputer. Kita orang tua aja tidak lepas. Mama saya aja 38 tahun tidak bisa lepas kok dari gadget. 38 tahun Pak ya? 83. Kebalik ya. Jadi masih bisa pakai gadget? Oh iya, baca news, WA, komunikasi dengan teman. Wah, milenial juga ini mamanya Bapak ya? Cuman pada waktu kumpul keluarga ya sudah ditaruh gadgetnya. Bahkan di telepon pun tidak diangkat. Tapi komunikasi, interaksi dengan orang. Karena kuncinya kehidupan adalah hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Nah, ini harus ditanamkan sejak kecil. Jadi itu baik sebagai ilmu pengetahuan baik untuk kita belajar. Di zaman milenial kita lebih baik belajar tanya sama Mbak Google, ya kan, langsung dijawab daripada kita belajar 20 tahun belum tentu dapat pengetahuan itu. Iya. Sudah belajar 20 tahun ketinggalan ilmunya baru lagi. Ada yang baru lagi, baru diinput, baru masuk. Lebih baik kita ngambil langsung, tapi kita pakai, bukan kita dipakai sama mereka, tapi kita pakai mereka. Oke, baik. Jadi diajarkan kalau mungkin sudah terbiasa, namanya anak-anak itu kan biasanya kalau dia sudah terbiasa di depan gadgetnya atau komputer atau entah itu HP begitu kan, kadang-kadang untuk disuruh sosialisasi atau dilepaskan dari situ tuh susah biasanya Pak. Kalau sudah terlanjur begitu bagaimana? Ya, saya teringat komunikasi cintanya dari Gary Chapman. Ada 5 bahasa cintanya Gary Chapman. Itu semua bicara mengenai interaksi, bagaimana kita memberi hadiah, kita berhubungan, touch, istilah pelukan, kita berkomunikasi, memberi pujian, ya, memberikan quality time sama yang bersangkutan. Itu akan mengubah orang, karena biar bagaimanapun kalau seseorang itu melihat komputer terus tanpa adanya interaksi, tanpa adanya input dari orang lain, itu pasti kayak orang itu dingin, cool gitu ya. Nah, sedangkan sapaan, pujian, pelukan itu akan selalu membuat hati ini menjadi hangat. Dan saya rasa itu sebagai orang itu harus sering-sering melakukan hal itu. Bawa anaknya ke tempat-tempat komunitas gitu ya. Iya. Membawa dia mengalami interaksi dengan orang lain. Ya memang kadang-kadang mulainya tidak dari nol, sudah di tengah-tengah, jadi memang agak susah, tapi bukan tidak bisa. Karena biar bagaimanapun kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran, dan kasih itu bukan cuma diceritakan, tapi dilakukan. Di bahasa kasihnya itu dilakukan dengan pelukan, dengan pujian, dengan sapaan, dengan memberi hadiah, memberikan kualitas time. Oke, baik. Berikutnya Pak, ada pertanyaan dari seorang ibu NN. Shalom Pak, saya ini sering kirim gambar-gambar ucapan selamat pagi pada teman-teman. Saya ini baru dapat info kalau dari foto-foto dan lain-lain yang dipakai, yang seringkali kita terima dari orang lain, dikhawatirkan para hacker yang membuat gambar-gambar tersebut menyembunyikan kode-kode tersembunyi di gambar itu untuk mencuri informasi pribadi dari HP kita. Jadi disarankan sebaiknya kita kirim gambar-gambar murni dari kita yang dibuat sendiri, jauh lebih aman, karena
sudah banyak korban. Benarkah hal ini, Pak? Mohon saran. Secara teknologi memang saya bukan hacker ya, jadi saya nggak bisa jawab secara 100%. Tapi punya hacker nggak, Pak? Punya hacker nggak? Ada. Jadi, tapi kan kita lihat kepentingannya. Kalau misalnya kita nih saldonya kayak Bill Gates, nah ini resiko memang. Kayak Jack Ma gitu ya, resiko kita. Tapi kalau kita orang biasa-biasa dan tidak punya hal-hal yang negatif dan lain sebagainya yang spektakuler, saya rasa tidak masalah ya. Hal seperti itu ya. Jangan kita termakan oleh hoax, sehingga hidup kita ini dicengkram oleh hal-hal yang menakutkan gitu ya. Jangan kayak ini coronavirus ini banyak sekali hoax yang beredar itu, ya. Waduh, kayaknya menakutkan. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Ya. Jadi jangan terlalu takut dengan berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Ya. Apalagi itu didapat dari WA group ya. Wah, biasanya. Itu sering kali ada di situ. Ya, padahal kan kita harus tahu sumber yang benar seperti apa. Betul. Mungkin lebih kredibel kalau yang menyampaikan itu media-media mainstream ya. Ya, dan seringkali orang ingin bikin sensasi. Betul. Jadi banyak seperti kejadian-kejadian lama terus di-upload lagi, terus ngomong kejadian yang sekarang, padahal itu sudah berapa tahun yang lalu. Jadi jangan terlalu terbawa oleh hal seperti itu. Oke. Baik. Saya pengen tanya Pak Darso nih, bagaimana dengan karakter Pak? Untuk zaman now ini kan tadi dikatakan, nah ini ya, langsung muncul pertanyaan. Sebelum saya tanya, saya bahas dulu pertanyaan yang muncul ya. Ada 3633 yang bergabung. Anak-anakku sekarang nggak mau ke gereja Pak, soalnya mereka melihat banyak atau sebagian ya karena sekarang banyak gereja memperkaya diri sendiri. Mereka bilang doa atau hubungan dengan Tuhan di rumah sama saja. Saya sudah kasih tahu bahwa kita harus ada hari Sabat. Mereka bilang itu perjanjian lama. Bagaimana harus saya sampaikan kepada mereka ya Pak? Tidak semua gereja itu seperti yang dikatakan. Jadi memang ya kadang-kadang juga terjadi ya, dimanapun terjadi. Ada yang jelek, ada yang baik, ada yang salah, ada yang benar. Tapi tidak semua gereja itu seperti yang dibicarakan. Banyak gereja juga tidak memperkaya. Di sini saya tahu ada gereja yang tidak membagikan persembahan kolektor, tapi biar yang mau memberkati sendiri. Bahkan gereja tersebut ya kayak hamba Tuhan yang tidak full timer, ya mau pelayanan ya biaya sendiri, bahkan tiket pun bayar sendiri, hotel bayar sendiri dan lain sebagainya. Tidak ada persembahan dan lain sebagainya. Jadi itu enggak benar. Jadi mungkin sebagai orang tua salah satunya adalah cari tahu di mana tempat-tempat itu dan tunjukkan ke anak tersebut. Jadi di dalam dunia ini memang enggak semua itu ideal, enggak semua sama. Ada yang jelek, ada yang baik, ada yang benar, ada yang salah. Nah, kita bukan menghindar lari dari dunia, tapi kita harus cari yang benar, yang baik buat kita. Karena konsep dari sebetulnya kalau kita bicara kemah suci itu kan gambaran dari yang di sorga yang Tuhan ingin Musa bikin di bumi, dan itu berlaku dari zaman dulu sampai sekarang. Bukan hanya perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, itu konsepnya apa? Seorang imam akan berjalan masuk membawa korban, ketemu sama Tuhan. Seperti Musa ketemu sama Tuhan. Setelah Musa ketemu sama Tuhan, Musa keluar lagi di pelataran luar untuk apa? Melayani. Nah, jadi itu konsep itu tidak bisa ditinggal. Harus selalu seperti itu. Sekarang pun kita harus tetap ketemu sama Tuhan. Setelah ketemu Tuhan, kita keluar di pelataran untuk melayani. Nah, kalau kita tidak ke gereja, kita tidak mungkin bisa melayani. Dalam arti kita tidak ketemu Tuhan, tidak ketemu sesama. Padahal salah satu syarat tadi untuk hidup menjadi berkat harus terkoneksi dengan Tuhan dan sesama. Betul, karena Kristen itu, kekristenan adalah mengenai hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Apakah hubungan itu bisa hanya melalui WA? Ya mungkin kalau sekedar kenal. Tapi kalau suami istri bisa enggak? Mau suami istri WA-WA kan enggak bisa.
Terus ya ketemunya Bluetooth gitu, Pak? Ketemunya juga Bluetooth talk, gitu ya kan nggak bisa. Nah ini sesuatu yang harus kita ya kita harus wajar-wajar lah. Orang misalnya mangkel, oke lah mangkel. Banyak pendeta yang nggak benar juga, termasuk yang ngomong belum 100% benar. Karena saya masih ingin menjadi seperti Kristus. Jadi saya banyak yang harus saya rubah, banyak yang harus saya perbaikin ya. Nah, tapi bukan berarti terus kita ngambil ekstrimnya terus nggak usah gitu, dihindari saja. Nggak, justru Tuhan kan ngomong supaya kita ini jadi terang ya di tengah-tengah dunia, dan kita ini ditempatkan di apa? Seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah itu loh. Jadi itu sesuatu yang memang proses kehidupan yang harus kita jalani. Sebagai orang tua memang sulit, tapi saya percaya dengan doa, dengan pertolongan Tuhan, pasti bapak atau ibu bisa melewati ini semua. Jadi tetap bukan dipaksa berarti ya, bukan dipaksa diberi ya, pengertian, tapi ditunjukkan ini loh ada gereja yang baik dan dibawa kembali kepada Tuhan. Jangan lupa doa, Bu. Baik. Karena doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Apalagi Ibu mencintai anak-anak ini. Amin. Ya. Baik. Pak Darso, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Haleluya. Jadi zaman milenial masuk ke 5.0. Kita harus siap. Seperti ketika di luar sudah mendung, kita mau keluar, kita harus siap. Ketika hujan, harus ada payung atau jas hujan. Sebab kalau kita tidak siap, itu banyak hal yang tidak enak akan terjadi dalam hidup kita. Kekristenan adalah mengenai hubungan. Bagaimana kita bisa tetap kembali kepada fitrah kita ketika kita diciptakan Tuhan adalah segambar dan serupa. Dalam mengantisipasi perkembangan zaman, seperti tadi dikatakan, semua pakai teknologi streaming saja, tidak usah bergereja. Bukan seperti itu. Tapi kita punya konsep yang benar bahwa kita hidup diberkati untuk menjadi berkat, sehingga kita tidak menghindari pertemuan ibadah. Karena ketika kita rutin dalam pertemuan ibadah, kita akan bisa menjadi berkat, memberkati yang lain, dan kita akan dibawa kembali kepada fitrah kita, di kodrat ilahi kita. Seperti handphone kalau tidak connect dengan wifi, banyak aplikasi tidak bisa kita pakai. Demikian kodrat ilahi kita tidak akan muncul ketika kita tidak terhubung dengan Tuhan. Dan itulah yang kita harus lakukan dalam mengantisipasi perubahan zaman milenial. Zaman semua serba internet. Zaman di mana kita tidak bisa lepas dari internet. Dan zaman di mana kita harus semakin melekat kepada Tuhan. Karena hanya dengan itu kita bisa melewati semua ini. Sampai kita pulang ke rumah Bapak atau Bapak menjemput kita di bumi. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pagi hari yang luar biasa ini. Kami bisa mengawali hari kami dengan membicarakan mengenai firman-Mu, berbicara mengenai Engkau, berbicara mengenai zaman. Berkati kami dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, supaya baik kehidupan kami. Berkati kami dengan pelindungan penyertaan-Mu, supaya tidak ada roh ketakutan mengenai sakit, penyakit yang sedang terjadi di luaran. Karena semua itu akan Kau jauhkan daripada kami. Berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk bisa mengantisipasi zaman ke depan ini Tuhan, supaya baik keadaan kami, keluarga kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami juga berdoa memberkati Radio Sangkala, Mbak Wahyu secara khusus yang Kau pakai sebagai alat bejana-Mu Tuhan, untuk menyurahkan isi hati-Mu untuk memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.
Amin. Amin. Pak Darso, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan berkati, puji Tuhan. Sampai ketemu lagi, Pak. Amin. Baik, kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, zaman boleh berubah, apapun boleh berkembang begitu ya, tetapi tetap kebenaran firman Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh perkembangan zaman. Mengantisipasi zaman now, bagaimana kita tetap harus hidup menjadi berkat. Harus ada perubahan pola pikir, metanoia, dan Anda dan saya diciptakan sebagai manusia rohani. Jadi bangunlah manusia rohani kita lebih daripada membangun manusia jasmani. Dan jangan lupa tetap terkoneksi dengan Tuhan dan juga sesama, agar kita tetap hidup menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya Wahyu Widiawati pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.